Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Putri Wulandari, mahasiswa D4 Kebidanan kelas Kediri 4 dengan NIM 22041A0220, Fakultas Kebidanan dan Keperawatan Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia. Video ini saya buat untuk pemenuhan tugas Teknologi Informasi Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan 4 alat yang digunakan di kebidanan, yaitu yang pertama USG, yang kedua refleks hammer atau patella, yang ketiga lila, yang keempat tensimeter. Yang pertama yaitu USG. Pada saat ini, USG dalam kebidanan bertujuan untuk membantu mendiagnosis perkembangan janin pada setiap trimester. Pada kehamilan trimester pertama, tujuan USG adalah meyakinkan adanya kehamilan, menduga usia kehamilan dengan kecocokan ukuran bayi, menentukan kondisi bayi jika ada kemungkinan kelainan bawaan, menentukan penyebab pendarahan atau bercak darah dini pada kehamilan muda, misalnya kehamilan ektopik, menentukan lokasi janin apakah di dalam atau di luar rahim, menentukan kondisi janin jika tidak ada denyut jantung atau pergerakan janin, dan mendiagnosis adanya janin kembar. Sedangkan di trimester kedua dan ketiga adalah untuk menilai jumlah air ketuban, menentukan kondisi plasenta, menentukan ukuran janin, memeriksa kondisi janin lewat pengamatan aktivitasnya, menentukan letak janin apakah sungsang atau terlilit tali pusat, serta untuk melihat kemungkinan adanya tumor. Seperti ini contoh gambar USG. Cara penggunaannya, yang pertama, kosongkan kandung kemih, berbaring di bed. Pada ujung USG akan diberi jeli dan ditempelkan di dinding perut bagian atas atau bagian bawah tergantung usia kehamilan. Gelombang ultrasound akan masuk ke dalam bagian tubuh dan dipantulkan kembali. Struktur organ dapat terlihat di monitor. Monitor berfungsi untuk melihatkan gambar hasil dari transducer. Yang kedua yaitu refleks hammer, alat kesehatan yang digunakan untuk mengetahui respons saraf dari anggota tubuh, biasanya di kaki. Di sini sudah ada contoh dari refleks hammer atau refleks patella itu sendiri dengan cara penggunaan. Yang pertama, posisi pasien harus duduk tegak dan rilaks. Pegang ganggang refleks hammer, pastikan posisi anatomi. Lakukan pengetukan secara tiba-tiba namun perlahan pada pusat refleks yang terdapat pada spons. Yang ketiga, lingkar lengan atas. Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat status gizi dengan cara mengukur lingkar lengan atas. Di sini sudah ada contoh untuk pita lingkar lengan atas. Cara penggunaannya, pengukuran dilakukan pada lengan tangan yang lebih tidak dominan antara kanan dan kiri. Tekuk lengan hingga tangan berbentuk siku, kemudian cari titik tengah dari tulang bahu hingga siku. Pengukuran lila akan dilakukan di area tersebut. Lingkarkan pita di titik tengah antara tulang bahu dan siku. Jangan terlalu ketat dan jangan terlalu longgar. Ukuran lingkar lengan atas akan terlihat pada pita meteran. Yang keempat yaitu tensimeter. Tensimeter itu sendiri adalah alat untuk mengukur tekanan darah. Di sini sudah ada 3 contoh dari tensimeter. Yang pertama ada tensimeter digital, yang kedua tensimeter analog, yang ketiga tensimeter merkuri atau tensimeter air raksa. Ketiga-tiganya memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur tekanan darah. Di sini saya akan menjelaskan cara kegunaan dari tensimeter digital yang otomatis. Cara penggunaannya, tekan tombol on.
Pasangkan manset di salah satu lengan, posisikan bagian bawah manset 2 jari di atas lipatan siku. Tekan tombol start untuk memulai tensi, hasil akan tertera di layar monitor. Setelah digunakan, matikan alat tensi dengan cara menekan tombol off. Sekian untuk video saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.